Halo Sobat Videografi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hilmi Aziz di Spektrum Cinema TV. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana setting video input di Stream Deck, yang mana kita menggunakan Mimo Live sebagai aplikasinya. Karena aplikasi Mimo Live ini ada tools, yaitu untuk menginput video dari peripheral yang ada di luar melalui USB capture, dan atau mungkin kita bisa menggunakan PCI video capture, khususnya yang disupport adalah untuk produk dari Blackmagic. Ya, kalau untuk USB video capture hampir semuanya disupport semuanya oleh aplikasi Mimo Live ini. Jadi pentingnya kita mengerti tentang manajemen setting input, yang mana ketika kita telah melakukan setting dengan benar, maka kita akan mendapatkan hasil streaming yang cukup optimal, yang artinya sesuai yang kita harapkan, sesuai dengan peripheral atau sesuai dengan device yang kita miliki, sehingga kita bisa mendapatkan hasil streaming yang prima, yang bagus dan enak dilihat, tidak ada kendala. Oke, langsung saja kita mulai ya. Seperti biasanya kita akan melakukan setting di awal adalah kita dengan melakukan setting di template-nya ya, template awal ya. Kita memilih blank, karena dengan menggunakan blank ini kita bisa leluasa menyeting sesuai dengan apa yang kita harapkan dan sesuai dengan hardware yang kita gunakan. Pada setting kali ini saya menggunakan frame rate di 25p ya. Untuk setting frame rate sendiri bisa berkisar dari 15 sampai dengan 60p, tergantung setting yang kita kehendaki, karena semakin tinggi frame rate yang kita terapkan, kita membutuhkan hardware yang lebih powerful seperti prosesor, kemudian GPU ya. Kali ini saya akan men-setting dengan menggunakan minimal hardware, karena tidak semuanya kawan-kawan memiliki hardware yang powerful ya. Di sini saya memilih frame rate-nya adalah 25, sedangkan untuk dimension-nya atau resolusinya saya memilih 720p ya. Sebenarnya untuk settingnya sendiri bisa berkisar dimulai dari 720p sampai dengan 4K ya, seperti yang dilihat pada template ini. Disediakan juga untuk yang mereka ingin bermain di SD, dan juga untuk mereka yang akan melakukan streaming dengan format vertikal ya, atau biasa mereka menyebut portrait ya. Dan kemudian ada custom dimension. Ini adalah untuk kawan-kawan yang akan mengcustom ukuran resolusinya ya. Oke, kita akan memilih menggunakan 720p ya. Oke. Setelah kita pilih, kita tekan tombol create new, maka tampilan akan nampak seperti di desktop ini ya. Tampilan blank tadi otomatis akan membuat default seperti ini ya. Kamera langsung otomatis kita bisa mendapatkan satu video source, kemudian di layar stacknya ini adalah dari kamera ya. Jadi di bagian layar stack ini adalah program yang akan kita jalankan. Otomatis nanti akan berada pada
tumpukan layer ini. Jadi layer stack ini bekerjanya dengan sistem top out ya. Jadi yang paling atas itu adalah yang layer paling tinggi. Untuk penggunaan layer stack sendiri nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Sementara kita akan mendetailkan tentang bagaimana cara setting input di Memolive ini ya. Pada bagian source di sini memang repository ya, repository source ini memang digunakan untuk memberikan input ke aplikasi Memolive. Dengan menekan tombol plus di sini ya, kita bisa memasukkan berbagai macam input ya. Yang pertama adalah video source, kemudian ini ada template Blackmagic. Berikutnya adalah ketika kita akan menggunakan NDI video. Jadi misalkan kita menggunakan sumber video dari NDI, bisa juga diinputkan, kemudian dari iOS device seperti dari smartphone yang nantinya akan kita koneksikan ke USB, ini bisa menjadi media input. Dan yang berikutnya adalah audio device ya. Audio device ini berbagai macam input yang kita pasang ke unit Stream Deck akan terdeteksi. Misalkan kita menggunakan sound card USB, nanti otomatis akan terdeteksi. Sedangkan di media files itu adalah kita untuk menginput berbagai macam format-format file, mulai dari video yang berupa MP4, MOV, MTS, dan yang lain-lainnya, serta bentuk foto misalkan file JPEG, PNG, dan kemudian file-file dokumen yang lainnya, PDF, dan yang lain sebagainya. Pada bahasan kali ini kita akan lebih mendetailkan pada video input ya. Jadi ini pada template yang tersedia sudah terdapat input kamera 1 ya. Kebetulan di unit ini saya pasang 2 buah USB, yaitu saya menggunakan dual link capture ya. Pada bagian kamera 1 ini, pada bagian video device ini ada 2 buah input, yaitu di bagian videonya dan di bagian audionya. Kemudian kita ke bagian videonya dulu ya. Di sini ada menu untuk pilihan. Jadi di sini semua peripheral yang terpasang di unit Stream Deck ini akan otomatis terdeteksi ya. Di sini sementara ini terdapat 4 buah, yaitu Camo Kamera. Ini memang saya install untuk aplikasi smartphone, yang kemudian NDI video dari defaultnya. Nah, untuk nomor 3 dan nomor 4 ini adalah USB device yang saya pasang di unit Stream Deck ini. Dia terdeteksi sebagai EasyCap to Cam channel 1 dan EasyCap to Cam channel 2. Untuk kamera 1 kita mencoba memilih yang channel 1. Ya. Kemudian di audio device, di bagian audio device ini ketika kita klik juga ada beberapa pilihan input. Yang pertama ini mungkin karena saya menginstall AirParrot itu ya, untuk aplikasi mirroring. Kemudian di sini adalah built-in line input ya. Jadi ini ada di soket 3,5 milinya unit Stream Deck ini, kalau kita pasang line input dia akan terdeteksi. Kemudian di ada built-in microphone. Kebetulan memang di unit Stream Deck saya terdapat microphone built-innya ya. Kemudian kamu mikrofon seperti yang di video tadi, bagian
video tadi, kemudian NDI audio sama seperti yang di bagian video tadi akan terdeteksi. Nah, untuk audio dari USB capture juga bisa kita deteksi, yaitu di sini terdeteksi EasyCap to Cam channel 1 dan EasyCap to Cam channel 2. Ketika kita membutuhkan sumber video yang berasal dari kamera, maka ini bisa kita pilih ya, agar supaya audio dari kamera yang masuk melalui USB capture tadi bisa kita tangkap. Tapi di sini sementara saya setting audio device dulu ya, karena saya menggunakan built-in line inputnya untuk menampilkan audio saya ini ya, seperti yang tampak di display. Nanti ketika ada sumber input di sini terdapat display ya, yang mana di sini kita bisa melakukan setting besar kecilnya audio ya, dengan kita menggeser slider ini. Oke. Kita akan membahas mengenai video device pada kamera 1 ya. Video device pada kamera 1 ini bisa juga kita setting resolusinya dengan cara kita menekan tombol setting. Nah, di sini ada dua pilihan, format dan ada tiga pilihan, format, frame rate, dan pixel ratio. Pixel ratio kita biarkan pada automatic karena dia akan menyesuaikan dengan sendirinya. Sedangkan format itu kita bisa memilih mulai dari 640 MJPEG ya sampai dengan 1024768 YUVY ya. Ini settingan ini menyesuaikan dengan kemampuan video capture Anda ya. Jadi setiap video capture yang dipasang akan memberikan input yang bervariasi ya. Ada yang bisa sampai dengan 1920 YUV2 ataupun YUYV, dan yang paling baku di setiap video capture ini rata-rata hampir semuanya bisa sampai dengan 1920 kali 1080 MJPEG. Ya, di sini kita pilih 1280 ya, sesuai dengan template yang kita gunakan tadi ya. Kemudian di sini ada pilihan frame rate ya. Pilihan frame rate ini mulai dari 60 sampai dengan 10 ya. Jadi kita bisa memilih frame rate yang sesuai agar supaya streaming kita bisa berjalan lancar. Sebagai informasi, sebaiknya untuk frame rate dan resolusi ini disesuaikan dengan media input kita. Misalkan kita menggunakan kamera dengan frame rate 50p, karena rata-rata kamera sekarang ini kebanyakan sudah menggunakan format digital, yaitu HD dan Full HD. Maka rata-rata untuk unit yang beredar di Indonesia ini menggunakan sistem PAL, yaitu di 50p, biasanya adalah camcorder ya, camcorder itu. Tapi untuk penggunaan sumber gambar dari kamera mirrorless itu mereka bisa punya dua format ya, yaitu 60p dan 50p. Jadi ada keleluasaan format kalau kita menggunakan kamera mirrorless atau DSLR ya. Di sini kebetulan kita mencoba melompat dulu ke template ya, nanti kita akan kembali ke frame rate. Pada template kita di sini tersetting 1280 kali 720, dan ini maaf tadi pada 25p ya. Nah, pada 25p. Nah, ini template kita bermain di resolusi ini, dan frame rate-nya adalah 25p, sedangkan resolusinya adalah 1280 kali 720. Audio samplingnya di 480 Hz ya. Nah, di sini pada pilihan ini ternyata frame rate-nya tidak terdapat 25
5P. Maka pilihannya ada dua, yaitu kita menggunakan frame rate yang 50P karena adalah kelipatan 2 dari 25P. Itu bisa menghasilkan gambar yang smooth, ya. Itu pilihan yang pertama. Jadi kawan-kawan jangan menggunakan pilihan yang 30P atau yang 60P karena kelipatannya dia tidak sesuai, ya. Kalau 25 kali duanya, kelipatan duanya adalah 50, ataupun yang 50 ketika dibagi 2 menjadi 25. Yang penting adalah faktor kelipatannya satu kali, 2 kali, 3 kali. Jadi kalau untuk Anda yang menggunakan format 60P, Anda sebaiknya menggunakan frame rate-nya 30P kalau hardware Anda terbatas. Jadi tidak bisa menghandle frame rate yang tinggi. Jadi itu cara yang pertama adalah kita menggunakan 50P atau kita mengubah format, mengubah resolusinya. Misalkan kita menggunakan 1360 kali 768, yang ini masih formatnya masih 16:9 sama. Kita pilih ini. Kemudian di sini kita cek ada nggak frame rate-nya yang 25. Nah, kita cek ternyata ada 25P, ya. Nah, ini kita masukkan yang 25P. Oke. Jadi ini adalah salah satu cara setting untuk format video yang kita inputkan melalui USB capture, ya. Oke, tadi kita menginputkan dua buah input, jadi kamera 1, dan kita mencoba untuk menginputkan kamera 2. Kita tekan tombol plus, kemudian kita klik bagian video, maka otomatis di bawah kamera 1 ini akan muncul pilihan kamera 2, ya. Sebelum kita memindahkan kamera 2 ini ke layar stack, karena kalau ini tidak dipindahkan, dia tidak akan bisa masuk ke dalam program, ya. Jadi di sini kita harus melakukan setting lagi sebelum kita masukkan ke layar stack, ya. Oke. Pertama, untuk setting defaultnya ini adalah 1920 kali 1080 dengan format MJPEG, kemudian frame rate-nya 25. Ini kita buat agar supaya settingnya sama. Kita pilih 1360 kali 768. Nah, ketika kita mengganti format ini, frame rate-nya ini akan mendefaultkan ke 60, maka di sini harus kita ganti ke 25P. Kita klik 25P. Setelah setting format selesai, kita akan memasukkan kamera 2 ke layar stack dengan cara mendrag drop ke layar stack. Nah, otomatis di sini akan muncul placernya di sini. Maka di sini kita ganti kamera 2. Oh ya, mungkin saya kelupaan. Di sini mengenai penamaan, di sini bisa kita mengganti, ya, kawan-kawan. Jadi misalkan kamera 1 ini mau kita ganti kamera depan juga bisa, ataupun kita mau menamakan apa yang sesuai dengan agar supaya kita bisa mempermudah dalam bekerja, ya. Ini saya kembalikan lagi ke kamera 1. Oke. Ya, kita klik. Kemudian nah, posisi kamera 2 ini, tombol live-nya ini masih gray. Artinya bahwa kamera 2 ini belum kita aktifkan. Makanya kita bisa tahu nanti dari performance-nya, ya. Di sini kita masuk ke tabel performance. Nah, di sini adalah render performance monitornya. Pada bagian ini ada 3 item, yaitu kamera 1, audio only, dan kamera 2. Di sini kita lihat ada perbedaan pada dot di samping sebelah kiri.
Ini ketika dotnya menjadi berwarna merah, artinya bahwa bagian ini dia sudah aktif, ditandai dengan dot merah serta ada aktivitas di render time-nya, ya. Jadi kamera satu ini menggunakan resource render time-nya sebesar 3,9 milisecond. Nah, sebelum saya mendetailkan lagi tentang render time ini, ada baiknya saya jelaskan dulu mengenai tabel render performance monitor ini yang sepertinya sudah saya jelaskan di sesi yang sebelumnya ya, tapi mungkin ini saya lebih mendetailkan lagi. Pada bagian atas ini terdapat keterangan yaitu current frame rate, artinya di sini frame rate yang kita terapkan pada template ini, sedangkan pada poin kedua adalah requested time rate yang artinya kita menerapkan sesuai dengan request kita, yaitu di 25 fps juga. Sedangkan actual render time ini adalah sebuah angka yang merupakan penjumlahan dari render time di sini, ya. Jadi nanti berapa aktivitas kita akan dijumlahkan dan akan muncul di angka ini, ya. Sedangkan available time di sini adalah render time slot yang disediakan ketika kita menggunakan frame rate 25. Semakin besar frame rate yang kita terapkan, available render time-nya ini akan semakin sedikit. Jadi nanti alangkah bijaksananya ketika kita akan menggunakan banyak layer stack, sementara performance komputer kita itu nggak terlalu bagus, maka sebaiknya kita menggunakan frame rate yang rendah agar supaya kita bisa mendapatkan available time yang cukup lebar, ya. Kemudian kita kembali lagi ke bagian yang ini, bagian bawah ini, bagian layar name. Di sini ada kamera 1, audio only, dan kamera 2. Nah, ini coba kita akan mengaktifkan kamera 2 ya. Kita klik dengan cara kita klik tombol live. Ya. Di sini akan kita lihat lagi di performance rendernya ya. Nah, di sini kamera 2 sudah aktif dengan dia memakan resource sebesar 4 milisecond, dan sedangkan kamera 1 dia naik menjadi 5 milisecond. Nah, sedangkan penjumlahan dari semuanya ini akan mendapatkan render time sebesar 11 render time ini. Saran saya untuk actual render time ini kalau bisa masih berada di bawah 40, tapi angka amannya biasanya adalah 2/3 ya. Jadi misalkan nanti di angka 30, berarti kalau sudah kita mencapai angka 30 dengan kita masih menambah resources lagi, otomatis actual render time-nya akan bertambah, maka otomatis sistem kita menjadi tidak stabil. Karena apa? Spare untuk render time-nya pada tingkatan level critical ya. Jadi sebaiknya kita menggunakan 2/3 ya. Nah, apa saja yang mempengaruhi actual render time? Yaitu yang pertama adalah resolusi ya. Resolusi dari masing-masing sumber video. Misalkan sekarang format ke-1 resolusinya saya rubah menjadi 1920. Ya. Di sini kita bisa lihat bahwa actual render time itu dia akan mengalami penurunan ya.
Di sini kita cek bahwa actual render time-nya 1920 kali 60 dengan frame rate 60 ya. Di sini terdapat terjadi penurunan ya. Mulai dari angka yang tadinya 4 sampai dengan 5 berubah menjadi 0,8. Coba kita set di frame rate 25 frame rate. Ya. Kita cek lagi, ternyata masih sama ya resolusinya. Nah, 0,7. Kita ubah lagi menjadi 1280. 1280 frame rate-nya adalah 60. Kita cek available time-nya 0,6 dan 0,7. Mungkin karena saya menggunakan video capture yang dual link ya. Di sini tidak terjadi perubahan yang signifikan, atau artinya settingnya sepertinya akan mengikuti dengan setting input yang satunya. Coba saya rubah di kamera 2 ya. Saya rubah jadi 1920 60 ya. Kita cek di sini. Nah, actual render time-nya turun juga ya. Di sini bisa kita coba cek lagi, naikkan 1920 60. Coba kita cek. Ya. Nah, actual render time-nya yang kamera 1 naik 1,2, sedangkan render time-nya menjadi kamera 2 menjadi 0,8. Jadi komponen yang mempengaruhi adalah resolusi dan frame rate. Oke, sekarang kita akan mengubah current frame rate-nya yang 25 menjadi 50 ya. Kita ubah di template-nya, kita rubah menjadi 50. Kita cek performance-nya. Nah, di sini ada perubahan available time yang tadinya 40 berubah menjadi 20. Seperti yang saya sampaikan tadi, semakin tinggi frame rate-nya akan semakin sedikit available time yang disediakan ya. Sekarang kita mencoba untuk mengubah resolusi template-nya ya. Kita rubah jadi Full HD 1920 kali 1080. Sorry, 1080. Ya, kita cek perubahannya apa. Oh, sorry, angkanya mungkin terlalu besar ya. 1920 kali 1080. Dengan frame per second-nya adalah 50. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Kawan-kawan, ada peningkatan di sini, kita lihat. Yang tadinya frame rate-nya itu sekitar 1 milisecond, dan ini berubah menjadi 2,1, dan sedangkan kamera 2 berubah menjadi 2,3. Jadi dengan kita mengubah template daripada Mimo Live-nya, template yang di awal kita setting di 1280 kali 720, kita rubah jadi 1920 kali 1080 akan menaikkan performance-nya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa fluktuasi naik turun di color bar yang ada di bagian atas sebelah kiri ini menunjukkan sesuatu yang tidak stabil. Jadi sebaiknya itu angkanya barnya ini paling tidak harus mencapai maksimum di bar kuning ini, nggak sampai ke merah. Kalau sampai dia terjadi lonjakan ke angka merah, berarti
settingannya tidak stabil, artinya sewaktu-waktu bisa terjadi drop frame. Untuk mengatasi itu, kita bisa dengan cara menurunkan resolusi ini, ya, resolusi di templatenya, atau kita menurunkan resolusi di kameranya. Coba di kameranya kita turunkan jadi 30, ya. Frame rate-nya kita turunkan jadi 30. Tapi memang ini tidak disarankan. Sorry, kita turunkan jadi 25 karena tadi template-nya kita menggunakan 50. Ya, kita turunkan jadi 25. Nah, di sini kita lihat. Di sini kita bisa melihat bahwa render time-nya akan jadi sangat tinggi, ya. Di sini actual render time-nya bisa mencapai 19, 20, bahkan melebihi dari kapasitas yang sudah disediakan. Nah, sistem ini menjadi tidak stabil, ya. Kemudian kita coba turunkan di resolusinya, ya. Misalkan kita menggunakan 13678, ya. Kemudian frame rate-nya tetap kita set di 25. Ini kita turunkan 1367768, kita turunkan di 25, ya. Dan di sini kita bisa mendapatkan satu sistem yang stabil. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sistemnya akan jadi lebih stabil, ya. Jadi kamera 1 dan kamera 2 menggunakan time render sebanyak 3, sekian, sedangkan di kamera 2 kita menggunakan sekitar 2 milisecond. Nah, untuk lebih menstabilkan lagi, kita coba turunkan setting video frame rate-nya menjadi 25. Ya. Kita turunkan 1920 kali 1080, frame rate-nya 25. Kita cek render time-nya, dengan otomatis available time-nya semakin bertambah, maka sistemnya jadi akan lebih stabil, ya. Jadi arti itu kenapa untuk setting input ini bisa sangat penting sekali, karena memang sangat menentukan kestabilan daripada sistem sendiri, karena kita mengetahui bahwa resources yang paling banyak digunakan itu adalah di bagian input video input. Banyak sekali kawan-kawan yang gagal memahami untuk setting di bagian input dan template-nya harus ada keselarasan dan kesamaan. Karena kalau dia tidak sama, maka akan menghasilkan gambar dengan kualitas yang kurang bagus. Contohnya seperti gambarnya dia lag, patah-patah, atau bahkan tidak muncul sama sekali karena adanya ketidaksamaan antara template dengan setting di inputnya. Jadi sangat penting sekali untuk kita memahami setting di video inputnya dan template-nya, ya. Oke. Jadi begitu kawan-kawan, untuk sesi kali ini adalah pembahasan mengenai bagaimana setting input yang tepat ketika kita menggunakan Stream Deck dengan aplikasi Mimo Live, yang mana Mimo Live ini bisa kita berikan peripheral input yang bermacam-macam, bisa melalui USB, bisa melalui PCI, dan juga bisa menginput
yang lainnya seperti audio input yang bisa kita dapatkan sumbernya dari jack 3,5 atau kita menggunakan USB sound card ya. Begitu kawan-kawan informasinya mengenai setting input di aplikasi Mimo Live dengan menggunakan Stream Deck ya. Perlu kita garis bawahi atau kita summary yang mempengaruhi performance itu adalah pertama setting template-nya, yang mana kita harus mengetahui kapasitas hardware yang kita gunakan agar supaya kita sesuaikan. Kalau kita menggunakan hardware yang dengan kemampuan tinggi, kita bisa menggunakan setting template yang tinggi. Contohnya setting yang tinggi itu adalah penggunaan format dimensi Full HD dengan frame rate yang tinggi. Sedangkan untuk kalau kita menggunakan mesin Stream Deck yang dengan kapasitas rendah, kita bisa menggunakan frame rate yang agak rendah karena melihat disesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadi yang paling penting adalah kesamaan antara template dengan setting input di aplikasi Mimo Live. Oke, begitu. Terima kasih kawan-kawan. Sampai ketemu di sesi tutorial yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.